Assalamualaikum sahabat Taraka Garage, ketemu lagi dengan saya Daru di channel YouTube Taraka Garage. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai serba-serbi rotor, yaitu rotor generasi 1 ya. Ini udah kita siapkan rotor-rotor Gen 1 atau orang-orang bilangnya rotor jengkol. Oke, kita akan sharing bagaimana fungsi rotor ini, bagaimana cara pemasangan, dan bagaimana cara maintenance-nya. Oke, yuk kita ikuti. Nah, seperti teman-teman ketahui, gunanya rotor itu adalah untuk bar spin atau supaya stangnya itu bisa muter 360 derajat tanpa kabel remnya ngubet, khususnya untuk rem belakang. Nah, ini yang akan kita bahas pertama kali adalah ACS, rotor ACS Gen 1. Dan ternyata Gen 1 ini juga ternyata ada keluar, saya punya 3 dan tiga-tiganya itu berbeda. Oke, nah kita lihat yuk. Ini seperti ini. Jadi dia bisa berputar. Dia akan berputar terus tanpa harus ngubet. Nah, oke, saya kasih ilustrasinya seperti apa. Jadi sistem ini akan masuk ke dalam lubang rotor, dan posisi rotor nanti seperti ini. Nanti kita lihat di sepeda seperti apa. Dia akan naik turun seperti ini. Dan di rotor Gen 1 ini, si leher dari stem itu langsung menempel ke media rotor, tuh bisa kelihatan ya. Jadi terjadi gesekan di sini. Makanya untuk beberapa teman-teman yang menggunakan Gen 1 ACS ini atau rotor jengkol ini, di sininya biasanya dikasih gemuk supaya dia bisa lebih longcer. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita bahas detail kegunaan dari ini kom atas dan ini bracket. Nah, sebenarnya si ACS rotor Gen 1 ini ada kelebihannya. Kelebihannya adalah dia mudah di maintenance. Jadi banyak kasus kabelnya ini putus. Kabelnya ini putus. Terus kalau di rotor Gen 1 ini kabel itu bisa diganti. Oke, ini ya, dan ini dari dua tipe ini serupa, tapi sebenarnya tidak sama. Tidak samanya untuk di bagian bawah. Nah, kita lihat. Ini ya, bisa dilihat detail ini. Ini adalah ada semacam SPI. SPI ini adalah gunanya untuk membuka dan membelah dari dua bagian rotor. Gunanya untuk mengganti kabel ini. Ini lebih tua nih, SPI yang model seperti ini, dan memang lebih sulit buat dibuka. Setelah ini keluar yang generasi yang keduanya. Dia SPI-nya tuh seperti ini, melingkar, lebih mudah, dan untuk maintenance-nya jauh lebih gampang. Kita coba ya. Misalnya kabelnya ini putus. Nah, ini kita tinggal congkel di sini menggunakan obeng kecil ya. Terus kita lingkarin seperti ini. Ya, SPI-nya terbuka, terlepas, dan rotornya ini akan dengan mudah nih. Saya lepas dulu ya. Nah, oke. Ya, ada bagian ringnya. Ya, ini bisa terlepas. Ya, hanya seperti ini. Dan bila talinya putus, kita tinggal mengganti lewat sini. Ini tinggal diganti. Nah, tali ini adalah yang muat untuk tali rotor adalah tali shifter. Tali shifter. Jadi kita masukkan. Oke, yuk kita tutup lagi ya rotor ya. Kita bikin utuh lagi. Ini tinggal diginiin. Ya.
Oke. Terus pasang ringnya, kemudian kita pasang lagi spinya. Nah, ini memang harus pakai trik nih. Jadi kalau saya biasa gini, saya tahan ya. Nih, terus kita tekan ya, seperti ini ya, selesai. Oke, spinya pastikan sudah nyangkut, dia bisa putar sempurna ya. Ini dia kelebihannya dari rotor Gen 1, talinya bisa kita ganti. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga ada yang bingung sebenarnya, suka melihat nggak stem yang ada bolongan di sininya. Nah, sebenarnya bolongan ini adalah berfungsi untuk memasukkan kabel rem, rem belakang yang akan dimasukkan ke dalam sini, dan dia akan tembusnya akan diikat ke dalam sini, ke dalam lubang rotor yang di bagian atas. Nah, nanti mungkin supaya lebih jelas kita lihat di aplikasinya di sepeda ya pada saat terpasang. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman menggunakan rotor yang stem yang ada bolongnya, itu adalah sangat mempercantik dan memperbagus sepeda freestyle Anda, karena bila menggunakan rotor Gen 1 dia akan manis terlihatnya karena tidak perlu bracket. Beda dengan stem yang tidak ada bolongnya. Ya, kelihatan ya bandingannya. Yang tidak ada bolongan ya, mau nggak mau kita harus ada bracket ini, dan nyari bracket ini lumayan susah ya. Ini bracketnya seperti ini, diselipin ke dalam as yang untuk kabel yang bolong. Posisinya bebas, bisa di sini sesuai selera kita aja. Jadi pastikan kalau teman-teman stemnya tidak ada bolongannya, harus ada ini, harus ada bracket ini untuk memasang rotor Gen 1. Dan yang wajib teman-teman punya adalah kom atas yang ada bracket untuk kabel remnya seperti ini. Kelihatan jelas ya. Jadi bentuk kom atasnya itu dia tidak bulat, tapi di sini ada bracket ya. Ini harus ada, wajib punya bila menggunakan rotor ACS Gen 1 atau Gen 2. Nanti kita akan melihat aplikasinya di sepeda. Oke ya, jelas ya. Jadi yang wajib punya adalah kom sisi atas yang ada bracket untuk kabel rem, dan bracket yang untuk di stem bila stemnya tidak ada bolongannya. Kalau misalnya stemnya sudah ada bolongannya seperti ini, wah indah banget, tidak perlu. Mungkin teman-teman pernah ngelihat di stemnya GT ya, yang ada bolongannya. Nah, kira-kira seperti ini penjelasan singkatnya. Nah, terus sekarang ada generasi 2. Ini ACS rotor Gen 2. Apa sih bedanya? Nah, ternyata nih beberapa teman-teman yang menggunakan Gen 1 yang tadi kita bahas ya, si lehernya stem itu langsung nempel ke bagian rotor. Apa akibatnya kalau leher stemnya karatan? Yang pasti ini tidak akan berjalan dengan mulus ya. Bener? Pasti dia agak seret. Nah, akhirnya si rotor ini menyempurnakan dengan Gen 2. Yang Gen 2 di sini sudah ada leher tersendiri, dan di dalamnya ini sudah ada pelor-pelor. Ini kalau kita lihat nih. Nah, ini udah ada jalur-jalurnya. Nah, itu dia. Jadi di sini sudah ada pelor-pelor, dan pastinya lebih mulus. Dia tidak terganggu dengan kondisi leher sistem. Nah, aplikasinya seperti ini. Pada saat dia masuk, ya dia mentok, ya tingginya sudah fix seperti ini. Dia naik turun, tidak terpengaruh dengan kondisi dari lehernya stem.
Oke ya. Jadi yang kondisi ACS2 ini lebih oke emang. Dia lebih jalannya lebih mulus pada saat diaplikasiin di sepeda. Hanya yang agak rumit adalah untuk mengganti kabelnya. Bila kabelnya putus, untuk menggantinya saya pernah bongkar, tapi akhirnya si pelor-pelor ini berantakan dan jadi lebih sulit buat saya masukin pelornya lagi. Jadi menurut saya kalau misalnya buat kalau mau gampang yang buat ada plus minus ya, kalau menggunakan yang Gen 1 dia sangat tergantung dengan kondisi leher dari stem, dan kabelnya bisa diganti dengan mudah pakai kabel shifter tadi ya. Kalau misalnya yang Gen 2 dia kerjanya lebih mulus, tapi kalau terjadi kabel putus menggantinya lumayan lebih sulit, tapi bisa. Saya sih belum berhasil sih. Oke ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman lebih paham. Sekarang kita bisa melihat bagaimana aplikasinya di dalam sepeda. Yuk kita lihat. Nah sekarang kita lihat yuk aplikasi menggunakan rotor di BMX. Nah ini rem belakang saya taruh di sebelah kanan ini. Nah sekarang kita lihat seperti apa sih kerjanya. Pada saat rem ditarik, nah dia akan seperti ini. Dia naik turun naik turun naik turun ya. Kabel rem dari sini masuknya adalah ke bracket. Karena stem ini tidak ada lubangnya, jadi harus menggunakan bracket. Jadi masuk ke bracket dan tembusnya ke bagian rumah rotor ini. Nah ada baut di rotor ini, mungkin bisa kelihatan ya, ini baut rotor. Dan kabel yang dari rotor nih yang keluar dari rotor itu dimasukkan kabel luar lewat sini, dan dia dimasukkan ke dalam rem belakang. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah maksudnya si rotor ini adalah pada saat dia ditarik, jadi kabel rem belakang itu dia tidak akan ngubet. Nah itu gunanya dipasangin rotor. Dan ini kebutuhannya adalah untuk freestyle. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini paham ya fungsinya rotor seperti apa dan cara pemasangannya. Ini yang menggunakan bracket, jadi habis dari bracket dia langsung dimasukkan ke dalam ini, dimasukkan ke dalam lubang yang lubang baut yang ada di rotornya. Paham ya? Kalau yang as bolong kan buat ke rem depan, dia dimasukin terus dia nongol ke bawah forek dan di setel di rem bagian depan. Oke, saya kira ini cukup mudah. Nah sekarang kita lihat perbandingannya rotor Gen 1 yang tidak menggunakan ini ya, jadi langsung nempel ke leher dari stem. Yuk kita lihat. Nah ini sekarang kita lihat stem yang ada bolongannya. Ini adalah bawaan dari GT World Tour. Stemnya ada tulisan Pro GT dan di sini ada bolongannya nih. Nah kan jadi rapih ya, jadi dia tidak perlu bracket lagi. Kita lihat, ini rem belakang ada di sebelah kiri. Oke, dari kabel rem ini pendek masuk ke lubang stem dan dia nongolnya di sini, nongol di sini dan langsung terjepit rapi di rotor.
bagus ya, rapi, dan jaraknya juga ya dekat sekali. Nah, kita lihat nih salah satu kelemahannya rotor Gen 1. Nah, di sini juga sudah dikasih gemuk nih, tapi nanti pada saat lehernya karatan, si rotornya ini akan bermasalah untuk naik turun. Tapi ya ini masih bawaan. Nah, terus dari kabelnya, dari rotornya, ya dia ke belakang, dan dia masuk ke rem belakang. Jadi kalau misalnya kita lihat ini pada saat dia akan naik turun, pada saat naik turun ini kita bar spin juga tidak masalah ya. Ya seperti ini, keren ya teknologinya. Sebenarnya tidak sederhana, keren. Dan buat saya pribadi, bila menggunakan rotor, saya lebih memilih stem yang ada bolongannya, karena jadi lebih rapi dan tidak perlu bracket. Dan ini pun di bagian kom atasnya juga sudah diganti dengan menggunakan kom yang ada bracket buat kabelnya. Ya, kira-kira seperti ini. Saya rasa teman-teman jadi bisa lebih paham mengenai rotor. Demikian review singkat tentang rotor ACS Gen 1 dan Gen 2. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman sudah tidak bingung lagi pastinya. Demikian review singkat tentang rotor ACS Gen 1 dan Gen 2. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman sudah tidak bingung lagi pastinya dalam memilih model dari stem untuk freestyle atau cross, dan tidak bingung lagi. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Taraka Garage. Terima kasih.